وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya baik dikala mereka lapang ataupun dikala mereka sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mengkategorikan mereka sebagai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang baik. Maaf adalah kata yang mudah diucapkan, tapi bagi sebahagian orang sangat sulit untuk dilakukan atau diamalkan. Bahkan dipraktekkan, terlebih jika kita memiliki kesalahan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, bahkan kepada anak atau orang lain. Dan sampai orang tersebut tidak mau memberikan maafnya. Lalu bagaimana caranya dan bagaimana hukumnya? Insya Allah hari ini kita akan membahas dalam tema Mabar. Mari kita maafkan aku banyak salah dan ragu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Kita bertemu lagi dan hari ini kita membahas tentang sesuatu yang memang gampang secara teori tapi prakteknya sulit. Apa sih yang berhubungan dengan memaafkan ataupun minta maaf ya. Baik ini istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, nih bahkan lebih ribet lagi nih. Atau kita bersama teman atau orang lain dan lain-lain. Dan hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa, temanya adalah mabar. Wah. Mabar, makan bareng dong. Oh bukan, ada juga main bareng, makan bareng, bukan. Kalau ini mabarnya beda lagi Ustadz. Maafkan aku banyak salah dan ragu. Wah ini dia. Sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, kita akan melihat sebuah tayangan terlebih dahulu tentang laki-laki dan wanita yang gengsi dan memilih diam daripada minta maaf. Ah, ini kita banget nih, ini tayangannya nih. Pokoknya aku nunggu kamu duluan yang ngajak ngomong baru aku baik. Aku bakal
Ya ini kejadian banyak banget ya, mungkin bukan yang belum menikah, tapi yang sudah menikah pun banyak yang melakukan ini gitu loh. Yang kadang-kadang bicara masalah tentang komunikasi untuk saling memaafkan ini sulit. Tapi saya pernah dengar nih, mohon izin nih Habib nih, Habib. Katanya saya pernah dengar dalam Islam ini apabila seseorang ini tidak memberi maaf atau tidak meminta maaf kepada seseorang yang mungkin dia punya salah atau mungkin dia pernah bersalah sama orang gitu ya. Ini katanya nggak bisa masuk surga pas meninggal nanti. Katanya bakalan masuk neraka. Nauzubillah. Cuma kan sekarang kalau kita bicara masalah tentang perempuan ya kan kadang-kadang kan gengsinya lebih gede daripada kita. Dan banyak juga laki-laki yang katanya egois. Ini saya nggak bela-belain laki-laki ya, maksudnya dua-duanya berimbang nih. Tapi yang jelas bicara masalah komunikasi, bagaimana caranya nih bisa saling memaafkan gitu loh. Jangan sampai kayak kejadian tadi nih yang ada masing-masing menampilkan egonya di depan ya kan. Tentang sama pasangan diam-diaman akhirnya bubar. Nauzubillah min zalik. Bagaimana penjelasannya Bib? Silakan Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini memang khusus yang pasangan atau gimana? Enggak Bib, ini ya mau cari pasangan juga begitu. Oh, Takutnya gitu, yang udah baik. mau cari pasangan udah deket nggak jadi begitu lagi. Ustadz Syam tuh nggak jadi-jadi, kenapa tuh alasannya tuh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Memang maaf dan memaafkan ini gampang diucapkan tapi mungkin agak sulit untuk Dilaksanakan. Betul Bib. dipraktekkan. Makanya kita lihat fadilahnya, kita lihat misalnya ada hadis daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dikatakan man u'tiya fasyakar wa betuliya fasabar wa dhulima faghafar wa dhalama fastaghfar ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan man u'tiya fasyakar, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sifat yang sangat mulia, dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi mengajarkan wa betuliya fasabar. Ketika diuji, dia mampu bersabar, menahan emosinya, mampu dia selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa dzulima faghafar. Ketika kita yang mendolimi, wa dzulima faghafar, ketika kita didolimi, nah kita memaafkan. Nah ini syahidnya, ketika kita didolimi, atau kita salah, atau kita berbuat salah, nah ini kita harus pandai memaafkan, jangan sampai kita berat jadinya sombong. Seperti tadi, misalnya juga dalam satu majelis atau ketemu sama orang, terkadang subhanallah nih masalah sama memaafkan atau tidak memaafkan atau sapa duluan misal salaman. Misal orang datang duluan nih. Misalnya Fadli datang nih, contoh nih. Iya, datang, maju saya misalnya. datang. Saya datang ketemu lagi Ustadz duduk Maulana. nih. Ustadz Maulana kan lebih senior Iya, ya kan. misalnya. Saya coba langsung Iya. duduk, gak Diam aja salaman. nih. Enggak, Gitu. misal dia mah, nih yang nego duluan siapa nih? Biarin, Fadli dulu. Biarin aja, nanti siapa duluan. Nah ini, Astagfirullahaladzim, ini kan syaitan. Benar. Ah, ini syaitan. Inna syaitan gad aisa. Sesungguhnya syaitan ini sudah apa? Ais ini putus asa dia. An ya'budahul musallun. Artinya orang-orang yang bisa sholat untuk menyembah syaitan udah nggak bisa. Ini syaitan ini menyesalnya nih hadis Nabi SAW. Pemirsa, syaitan, dia nyesel. Kenapa nyesel? Sudah bukan nyesel, apa namanya, putus asa untuk bikin sekarang ini orang nyembah dia udah nggak bisa. Nyesel. Tapi diapakan? Caranya agar ini manusia hancur, fitahrish, mereka bikin manusia itu saling bermusuhan, tidak mau saling memaafkan. Jadi dirusaknya dengan persaudaraannya dirusak sama syaitan. Untuk menyembah syaitan sudah sulit sekarang ini. Tapi syaitan merusak apa? Persaudaraan. Udah jangan minta maaf. Nanti kalau minta maaf tersebar kemana-mana kamu yang salah. Nah ini yang diharamkan oleh Allah. Makanya maaf dan memaafkan ini besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikit aja nih Bib Iya. ya. Kalau misalnya katanya kan batasan marah itu 3 hari. Tapi kalau Betul. diselingkuhin itu kan agak susah, 3 hari nggak mungkin. Itu gimana tuh Bib? Nah ini makanya pahalanya besar itu, memaafkan pahalanya besar.
Ah. Tetap kita harus memaafkan walaupun tidak bisa akrab. Oh, nggak tapi bisa dekat tetap- lagi gitu ya. Betul, Tapi dia tetap harus harus dimaafkan. harus Masya Allah. dimaafkan, Jazakallah Masya khairan kasiran. Allah. Makasih banyak ilmunya Bib. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah. Saya masih punya tayangan juga buat Anda nih ya. Tentang niat minta maaf nih. Berhubungan sama gengsi nih. Ya, niatnya minta maaf. Malah-malahan ujung-ujungnya kembali lagi bertengkar. Ini di tayangannya nih. Kenapa sih ngajakan ribut deui lah? Teu gua minta maaf. Ya udah napa main dulu sana sini. Lip, hampurannya kamari gua geus baperan ka lu. Gua ge hampurannya Nuy geus julid ka elu. Henteu kamari mah emang guana nu baperan. Gua nu salah Nuy. Gue anu salah. Gue nu salah. Gue nu salah. Dasar OKB kunaon ngegas gitu. Padahal gua geus minta maaf ka elu. Elu julid ngagas wae, mimitian wae nyeun gua darting. Hese ulin yang siamah bisa nama merhungkul daripada elu julid embungan apa banget gua gelis. Udah ini makanya satu kalau lagi jadi api, satunya lagi jadi air ya. Kira udah satu minta maaf, satunya lagi juga minta maaf bareng-bareng kan minta, jadi berantem akhirnya. Minta maaf, dia juga minta maaf, saya yang salah. Saya yang salah, ya Allah gak kelar-kelar sampai besok nih. Nah tapi bicara masalah tadi nih gengsi nih Ustadz nih ya. Gengsi untuk memaafkan atau gengsi untuk minta maaf baik sama orang tua, istri, anak, teman, saudara dan lain-lain. Yang saya pernah dengar nih, ini bahayanya nih ya. Katanya nih yang pernah saya dengar ini bisa membuat rezeki ini tertahan. Dan Allah ini akan sempitkan hatinya. Ini maksudnya apa Ustadz? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Pertanyaannya bagus banget. Iya. Makasih Ali. Makasih banyak sama-sama Izin, Ustadz. Habib, Masya izin Allah. sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 9 Jumadil Awal hari ini. Di hari Kamis berarti kalau besok sudah 10. Berarti tinggal berapa? Kurang lebih 40 Ya, itulah. Jumat lah ya. 13 3 Jumat. bulan 3 Jumat. Insya Allah menuju Ramadan. Kalau Nabi kan mempersiapkan 6 bulan sebelumnya. Kalau kita harus juga mempersiapkan seperti itu. Nah alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak karena tema hari ini sangat bagus untuk memperbaiki diri. Supaya akhir tahun ini dan menyambut tahun baru sudah aman semuanya. Dan ternyata kalau pertanyaannya Mas Fadli tadi menyangkut tentang rezeki. Apakah tersangkut juga membahayakan rezeki bagi orang yang disempitkan hatinya karena tidak mau memaafkan atau meminta maaf. Inilah bahayanya. Maka sebanyak Habib tadi sudah mengantarkan persoalan meminta maaf dan memohon maaf itu adalah derajat yang sangat mulia. Karena kenapa dikatakan itu sempit rezekinya, sempit dadanya, tidak bisa menerima kebaikan? Karena orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Mereka sedang memutuskan silaturahmi karena tidak mau meminta maaf dan tidak membuka pintu maaf. Nah ini otomatis karena siapa yang mau diluaskan rezekinya, dimudahkan, dipanjangkan umurnya, jalin silaturahmi. Justru menghubungkan silaturahmi karena terputusnya, karena ada persoalan, makanya saling meminta maaf atau saling memaafkan. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya menyampaikan saja karena kami juga manusia biasa. Otomatis ada juga yang marah sama kami juga pernah marah sama orang. Nah mohon maaf, orang yang diputuskan silaturahmi atau memutuskan silaturahmi otomatis rezekinya akan mandek. Hatinya tidak akan luas. Nah kenapa rezekinya? Karena menghadirkan sifat dendam. Makanya tadi Habib sudah menjelaskan itu setan dan sebagainya. Salah satunya cara adalah memutuskan silaturahmi. Dengan tidak adanya maaf dan memaafkan. Nah ternyata kenapa 3 hari? Itu luar biasa karena kalau 1, 2, 3 hari mungkin dimaklumi Habib. Dimaklumi. Kenapa dimaklumi? Manusiawinya ada. Manusiawi lah. Orang tidak bertegur sapa selama 3 hari karena ada persoalan kelas dan sebagainya. Wajar kalau 3 hari sebelum 1, 2, 3. Karena bisa jadi mereka tidak mendiamkan diri. Kenapa? Untuk supaya permasalahan tidak melebar.
Kalau lebih dari 3 hari sudah ada dendam di dalamnya. Apalagi menutup kebaikan. Orang-orang yang tidak mau meminta maaf ataupun tidak mau memberi maaf, sebenarnya dia sudah menutup kebaikan. Dan menutup kebaikan, tidak mau menerima kebenaran adalah salah satu adalah sifat sombong. Kenapa? Dilaknat Allah, seperti memakan bara api, tidak terkabul doanya, hukumannya disegerakan di dunia karena ada kezaliman di dalamnya, dan sehingga putuslah rahmat Allah di dalamnya, dan yang paling bahaya adalah jauh dari surga. Nauzubillah min zalik. Jadi ayo buka pintu maaf. Ya Allah, ini Ayo jangan masalah gengsi di rendahkan depan. dirimu, bukan berarti engkau Iya, menjatuhkan intinya diri gini kita ya. kalau meminta maaf, tidak. Ya intinya tuh Mengalah bukan jangan kalah. gengsi. Oh iya, Jangan benar. gengsi di Insya Allah. depan. Kalau Iya. gengsi di depan urusan nggak pernah selesai. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih yang mungkin sudah mengirimkan pertanyaan juga ke sosial media Islami Twindah. Nah, sekarang kita segera ini ya. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk langsung dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari Listiawati Lilis. Ya, Assalamualaikum. Ustadz, saya seorang istri yang tinggal suami yang ditinggal suami baru 3 minggu ini ya. Saya mau bertanya apakah almarhum mendengar saya meminta maaf atas kesalahan saya Ustadz. Soalnya dia meninggalnya di kantor Ustadz. Jadi saya tidak pernah melihat dia pas meninggalnya Ustadz. Tolong dijawab nih, Habib aja yang jawab nih, Habib, ini orang meninggal nih, ini minta maaf, ini istrinya punya salah sama lakinya meninggal di tempat yang lain, belum sempat minta maaf, dia minta maaf pas lakinya udah meninggal, gimana tuh Habib? Kira-kira Pertama, diterima emang nggak? dia bisa milih meninggal di kantor atau bukan? Lakinya udah meninggal di kantor 3 hari yang lalu, dia nggak sempat minta maaf sama lakinya, gitu. Bagaimana Habib, bisa nggak minta maaf? Artinya orang yang minta maaf kepada orang yang meninggal dunia bisa dengan amal. Misalnya kan apapun seperti Al-Imam Syafi'i ketika ziarah kepada Imam Abu Hanifah, beliau menghatamkan Al-Quran di tempat Imam Abu Hanifah dan menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada Imam Abu Hanifah. Artinya apa yang kita sampaikan kepada orang yang meninggal dunia itu dengan bacaan insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun istri, seorang istri yang soleha. Ketika istri yang soleha ini suaminya meninggal dunia, apa yang dia lakukan? Mari, artinya dia bersedekah misalnya. Seorang istri bersedekah dengan niat, ya Allah mudah-mudahan disampaikan pahala sedekah ini buat suami saya. Atau dia bangun malam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ampunkan dosa suamiku, luaskan kuburannya, berikan rahmat di kuburannya. Dan mungkin kalau beliau mau misalnya, ya Allah jadikan pula aku istrinya nanti di syurga. Seperti Sayyidina Abu Darda, tapi waktunya udah habis katanya begini. Oh iya. Makasih Iya. banyak Bib jawabannya, mudah-mudahan jelas nih ya. Buat yang bertanya tadi yang pertama Mbak Listiawati Lilis nih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih ya. Dari Tasya Deanap. Wah nih Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, saya ingin bertanya. Bagaimana caranya untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain ketika diri kita benar-benar direndahkan. Nah ketika kita diam semakin orang lain berpikir kalau kita buruk. Tapi ketika kita berbicara orang lain meremehkan. Nah ini bagaimana bisa memaafkan orang lain dengan perilaku yang telah dilakukan. Bagaimana juga meminta maaf dengan Allah ketika saya berpikir saya salah apa Allah gitu ya. Ini minta jawaban dari guru kita Ustadz Syam, dia yang jawab deh, silakan Ustadz Syam. Kalau minta maaf ke Allah itu langsung bertaubat kepada Allah, artinya minta maaf ya langsung aja gitu. Artinya kalau ketika kita berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha gitu. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Selesai. Dan yang kedua, bagaimana cara memaafkan orang yang merendahkan kita? Sebenarnya ada ungkapan begini, ada quotes begini. Balas dendam yang terbaik itu adalah ketika engkau menjadi sukses di hadapannya. Jadi kalau ada orang yang merendahkan
menyalahkan kita, caranya kita memaafkan dan merelakan adalah kita menjadi sukses dulu. Kalau mbaknya termotivasi untuk sukses, insya Allah akan memaafkan. Malah mbaknya akan berterima kasih. Terima kasih dulu engkau meremehkanku. Lebih bagus diremehkan daripada dianggap tinggi gitu. Kalau kita diremehkan, kita bisa memperlihatkan sesuatu yang lebih daripada ekspektasi orang. Kalau kita dianggap terlalu tinggi, kadang-kala orang kecewa sama kita. Tapi kalau kita diremehkan sama orang lain, kita bisa membuat surprise kepada mereka. Saya lebih baik daripada apa yang Betul. engkau pikirkan. Dan ketika sukses, itu akan lebih mudah untuk memaafkannya karena Masya Allah. apa yang kau katakan tuh sebenarnya nggak benar gitu. Benar. Tapi kalau misalnya orang yang mengeluh begini nih, salah apa ya Allah? Kok aku dikasih begini terus, hukuman begini terus, cobaan Nggak begini terus, ini kenapa boleh. ini? Apa salahku ya Allah? Apa salahku ya Allah? Nggak Gimana boleh. tuh? Nah, Ya, ya, dan ini artinya nih salah satu yang salah banyak orang berarti dia lupa dia punya dosa. Kita nih banyak dosa, jangan pernah salah apa saya dosa. Kata Diror bin Muror, orang yang melupakan dia punya dosa dan mengatakan salah apa saya temannya iblis di neraka. Nauzubillah. Iya, astagfirullahaladzim. Jadi tidak boleh. Nggak boleh. Contoh Nggak kalau boleh. orang sakit keras, apa salahku Iya, Tuhan? boleh. Nggak boleh. Apa salahku? Dosanya banyak berarti. Dosanya banyak itu. Nah sekarang kita Sadar cuma diri nanya lagi aja sama lah. Ustadz Maulana nih Ustadz. Nih saya pernah dengar nih ya. Ini ada orang yang bilang nih. Ini katanya orang nih sampai menyakitinya nih bukan cuma tanggung-tanggung lagi ya. Bukan cuma hati sampai fisik. Tapi ini dia juga sampai membuat orang kehilangan organ tubuhnya. Nah ini sampai dia nggak bisa kerja. Ini boleh nggak kita nggak maafin dia? Enak aja. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau ada persoalan sesuatu yang menghilangkan ataupun mengambil hak orang, Ah. ini harus dibahas lebih lanjut, Iya, iya. lebih panjang pembahasannya Wadah. karena ini tidak bisa ini. Iya, iya. Harus diselesaikan, bisa Iya, iya. saja ranah hukum Aneh lah kaget atau beneran loh. apalah atau Saya- mengembalikanlah apa semuanya. Kaget beneran Iya, saya. iya. Ustaz. Udah makanya tenang dulu Ustadz, jangan pakai emosi jawabnya juga ya. Udah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi, nanti kita akan bahas secara tuntas tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Kalau saya ambil jam tangan 4.